Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua. Tidak siapa dulu tidak? Baca doa tidak? Baik. Wajib Mustafa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala washabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Mana kabarnya? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah baik. Hati Pak. Kenapa sakit hati? Ada. Masih kecil. Masih kecil. Ada yang nggak masuk hari ini? Bapak. Bapak. Siapa aja? Kepala sakit. Lupa sakit. Kepala Pak. Makan apa? Pak. Bisa betul. Pergi satu kan ya? Ya, Pak. Pak. Siapa aja yang nggak masuk? Noval. Kenapa Noval sakit? Kurut. Sakit ya Pak. Demam. Sakit. Siapa lagi? Noval aja. Sama apa Pak Man? Farhan. Apa olahraga Pak Man? Farhan apa? Ada lagi? Dua orang aja. Ya. Oke baik, selama belajar ini Bapak kita tolong perhatiannya kalian semua. Nanti di akhir kita dari kelompok 1 sampai kelompok 2 Bapak minta tolong untuk saling bertanya dan menjawab. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam. Nah, nanti kita sampaikan di sini. Kemudian yang kedua menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam. Yang ketiga mengidentifikasi golongan ahli waris. Keempat mengklasifikasi pembagian ahli waris. Yang kelima menghitung cara pembagian harta waris. Dan yang terakhir mengambil hikmah dampak pembagian harta waris. Dewa mohon selama kita pembelajaran ini semangat sampai kita selesai pembelajaran. Oke. Kita mati ke dalam ya. Nah, ilmu faraid atau fikih waris yang membahas tentang faraid dan hukum mempelajari faraid, kemudian ada rukun-rukunnya serta syaratnya. Dia ada juga mawani namanya, ashabul furud, apa itu asoba, zawil arham, al-hajab, munasahat, at-tafarruj, minat tarikah. Apa ya? Kita masuk ke terminologi atau pengertian dari waris. Kata waris berasal dari apa di sini? Al-miras. Dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata warisa yaisu ihsan mirosan. Maknanya berbahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Kalau pengertian menurut bahasa ini tidak terbatas ya, hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta. Kemudian sedangkan makna al-miras itu sendiri menurut istilah, coba dibaca Yuda. Menurut istilah Saya Pak. ya Yuda. Itu poin kedua tuh. Menurut istilah. Menurut istilah.
Jadi istilah. Kenapa? Enggak. Yang pertama menurut bahasa kan? Ya. Yang kedua, dia sudah istilahnya kita salah apa dia akan pindah ke pendidikan gitu loh. Kenapa kau itu? Ini semua ya. Pak, Yang titik itu. maafin kalau saya Pak Adi ya Pak. Gak apa-apa. Abzar, baca Abzar. Sedangkan makna al-miras menurut istilah yang dikenal para ulama ialah pemindahan untuk pendidikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja berupa hak milik legal secara syar'i. Di poin ketiga ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang warisan disebut ilmu mawaris atau dikenal dengan ilmu biasanya juga bisa disebut dengan ilmu faraid yang merupakan bentuk jamak dari farido. Farido ini dari kata fard yang artinya takdir ataupun ketentuan. Secara syar'i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Jadi apa tadi? Waris itu menurut bahasa Perpindahan suatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Itulah. ya. Kalau al-miras ataupun waris menurut istilah apa tadi? Bisa seperti juga. Terus. Oke. Ini secara term ya, terminologi. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama ada farido, kemudian al-qasmi, kemudian al-takdir, inzal, tabyid, ihlal, atau ini semua terkait dengan faraid ataupun waris. Kalau tadi kan waris, sekarang faraid. Kemudian ada juga surat-surat yang tercantum yang membahas tentang faraid. Ini dia hukum mempelajari ilmu faraid. Apa kemarin hukum mempelajari ilmu faraid ini? Coba. Fardu apa? Fardu? Apa itu fardu kifayah? Fardu yang Kalau ada yang melakukan tidak sudah lagi. Apa? Kalau Jika ada yang sebagian melakukan maka gugur kewajiban yang lain. Ya, dia tetap wajib tapi apabila ada yang melakukannya maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Apa itu namanya? Apa namanya? Fardu kifayah. Ya, ini ada hadis. Ini Inasa fa inni mru'u maqbudun wa ilmun marfu'un wa yushriku an yaktalifasnan fil aqidah fala yibdani ahda yafiriha. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang. Karena aku adalah manusia yang akan direnggut ataupun wafat. Sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan. Namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka. Jadi ilmu faraid ini sangat penting ya. Nanti apabila entah kita yang meninggal, entah kerabat kita, saudara kita, ayah, ibu kita, jadi kita tahu ketika ada harta yang ditinggalkan harus kita apakan harta itu. Kalau misalnya kita nggak tahu ilmu ini, nggak tahu kita apakan harta, apalagi di keluarga tuh yang minim pengetahuan tentang ilmu faraid ini. Karena kita udah belajar ini, kan kita pelajari, jadi tentunya bisa kita berbagi ilmu ini nanti kepada kerabat-kerabat kita, jadi kita tahu. Nih dalilnya banyak ya. Surat Nisa, surat Al-Anfal, surat Nisa lagi 11, surat Nisa ayat 12, surat Nisa ayat 176. Bisa nggak? Baca nggak nih?
Coba. Masalah apa ini? Apa Yud? Bismillah. Ini hadis-hadisnya. Amin. Ini perbedaan antara waris, hibah dan wasiat. Kemarin kan ada tuh yang nanya, ya kan? Tentang hibah pernah juga ada kita bahas. Hibah itu gimana, wasiat itu apa? Ini ya. Nah, kalau waris itu waktu pembaliannya setelah wafat, setelah meninggal barulah warisan itu bisa dibagi. Kalau hibah itu sebelum meninggal ataupun sebelum wafat. Misalnya rumah nih. Jadi saya mau menghibahkan rumah atau tanah ini buat siapa? Misalnya buat janda, kan? Itu berlaku ketika sebelum meninggal. Tapi kalau udah setelah meninggal apa namanya? Warisan, bukan hibah lagi. Nah, sama juga wasiat. Wasiat itu setelah wafat. Jadi nanti misalnya bapak nih seorang ayah itu kan, nanti ayah wasiatkan apalah misalnya 3 mobil Fortuner ini untuk kamu. Oh ya, itu wasiat dan nggak berlaku lagi waris di situ karena sudah diwasiatkan. Kemudian penerimanya ya. Kalau waris penerimanya ahli waris. Hibah siapa saja boleh bebas, siapapun boleh menerima hibah. Kalau wasiat itu ahli waris. Jadi misalnya Yanda nih, bapak kasih warisan sama Yanda. Yanda kan bukan sebagai bapak kan, itu boleh. Tapi kalau misalnya Yanda jadi anak kandung bapak, itu nggak boleh menerima wasiat, ya. Jadi selain ahli waris baru berhak mendapatkan wasiat. Kalau untuk total ataupun besarnya dapat berapa, apa aja yang didapatkan kalau warisan itu ditetapkan dengan ilmu faraid yang kita pelajari ini. Kalau hibah bebas. Kalau untuk wasiat maksimal 1/3 dari peninggalan. Nah, kalau untuk hukumnya wajib ya dari waris ini ya. Harta yang ditinggalkan oleh siapapun yang meninggal itu wajib diwariskan. Terlebih ataupun terutama uang. Misalnya ada 100 miliar uang, itu harus dibagi rata semua bagi ahli waris yang berhak mendapatkannya. Kalau hibah dan wasiat itu sunnah. Ini ya hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan ataupun tifka. Nih, bisa kalian lihat semua di sini. Pertama itu semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya dengan catatan tidak boleh berlebihan, diantaranya biaya memandikan, pembelian kain kafan, kemudian biaya pemakaman. Jadi harta yang sudah ditinggalkan nanti dari siapapun yang meninggal itu semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Nanti harus dihitung-hitung dulu ya Pak. Cuma nanti misalnya 100 juta kan ditinggalkan untuk biaya keperluan dan pembiayaan pemakaman itu misalnya 20 juta kan, ambil dulu 20 juta berarti sisanya kan 100 nih, diambil 20 juta 80, nanti 80 itu dibagi ke ahli waris. Nah, kemudian yang kedua, setelah dipenuhi keperluan dan pembiayaan pemakaman, ada lagi yang perlu kita perhatikan, utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Bisa dibaca nih ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, jiwa atau ruh orang mukmin tergantung pada utangnya hingga ditunaikan. Maksudnya di sini ialah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah seperti belum membayar zakat, kemudian belum membayarkan nazar,
ataupun menunaikan nazar, ataupun belum memenuhi kafarat, ataupun denda. Maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalau kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya, karena hal-hal tersebut merupakan ibadah. Sedangkan poin kewajiban ibadah gugur jika seorang telah meninggal dunia. Ada yang ngerti maksudnya? Iya. Apa tuh? Digerti gitu ya. Jadi kewajiban ibadah itu gugur. Ini mazhab Hanafi ya. Nah, kewajiban ibadah itu gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Jadi misalnya masih ada zakat yang belum dibayarkan, kemudian ada kafarat yang belum ditunaikan. Kafarat itu apa? Denda. Kemudian ada nazar juga yang belum ditunaikan. Bagi mazhab Hanafi itu ketika orang itu meninggal dunia, kewajiban itu sudah gugur, nggak perlu lagi gitu. Nggak perlu bayar utama. Enggak, itu yang berkaitan dengan ibadah. Kalau hutang kan bukan ibadah tuh. Kalau gitu. Hutang ini ya, hutang bukan ibadah kayak ini ya, kayak zakat belum kita bayar, terus nazar, puasa. Jadi itu baliknya ke, kalau bagi mazhab Hanafi nanti itu pertanggungjawabannya di akhirat. Itu dosa bagi dia tuh nggak ditunaikan zakatnya. Terus dia ada kafarat dan bayar dendanya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan sebelum harta warisan, harta peninggalannya pewaris dibagikan kepada para ahli waris. Jadi kalau bagi jumhur ulama, utang-utang ibadah itu tetap wajib dibayar sebelum hartanya kita bagikan secara rata kepada ahli waris. Kemudian wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah 1/3 dari seluruh hartanya yang tempat untuk ahli waris. Ya. Ini rukun, syarat dan mawani. Zolianda baca rukun waris. Rukun. Ini salah nih, 1, 2, 3. Pertama, al-mawaris. Orang yang mewariskan yaitu mayit sendiri, baik harta hakiki maupun menyatakan mati secara hukum atau hukum milik. Seperti orang yang hilang dari binatang mati. Kedua, al-war, pewaris, yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan. Kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan. Al-murus atau harta yang diwariskan. Disebut pula peninggalan dari warisan, yaitu harta atau hak yang didapat dari jasa mewaris kepada pewaris. Jadi rukun waris ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-waris. Yang kedua al-waris. Yang ketiga al-waris. Al-waris itu apa? Orang yang mewariskan. Kalau al-waris pewaris. Kalau al-maurus harta yang diwariskan. Dan tadi dijelaskan bahwa jikalau saudari perempuan memiliki satu saudara laki, maka hak ibaratnya akan diboleh. Nah, bagaimana pembagiannya jikalau saudari perempuannya memiliki saudara laki? Dah boleh duduk Ton. Ini nanya dulu dah. Dijawab. Tak ada pertanyaan?
Nah, bisa gitu. Ada dua orang tua yang meninggal, namun 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuannya masih hidup. Apakah kakek nenek dibilang berbagian? Dan sebutkan bagian persenannya. Belum ternyata di Jika kedua orang tua yang meninggal, Lanjut. namun anak laki-lakinya kata ibu. Namun 3 anak laki-lakinya dan 2 anak perempuannya masih hidup. Sama-sama ada pelan-pelan. Wah, itu. Tadi kalau kita lihat Perhatikan. Ya dah. Agak dipelan-pelan sedikit. Namun 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuannya masih hidup. gila. Dah. Oke ya. Perhatikan dulu boy. Oke. Namun 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuannya masih hidup. Apakah kakek dan nenek juga dapat? Ya, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, jika kedua orang tua wafat, namun memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang masih hidup, apakah kakek dan neneknya dapat? Saya ingin bertanya kembali, ini kakek nenek dari pihak mana dan dari mana? Lebih tepatnya pihak ayah. Oke, pihak ayah ya. Jelas Pak. Pembagian warisan antara anak-anak itu masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian warisan. Dan untuk kakek dan neneknya, kakek dari pihak ayah atau ibu biasanya mendapatkan warisan jika orang anak meninggal. Namun hak kakek bisa bervariasi tergantung dengan harta yang ditinggalkan. Oke, sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sekian jawaban saya dari kelompok 1. Hakim ada yang mau bertanya, Hakim? Tanya lagi. Mungkin itu jawaban saya dari kelompok 1 yang saya wakili. Sekian dari kami. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang untuk kelompok 1. Kelompok 2 dari jawabannya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Tony. Jika orang tuanya meninggal, lalu orang tuanya ini memiliki 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, bagaimana cara membagi warisan tersebut? Nah, yang pertama itu anak laki-laki itu ada 3 orang, jadi dia masing-masing mendapat 2 bagian dari harta orang tuanya. Lalu kalau misalnya dia ada 3 orang anak laki-laki, jadi itu totalnya jadi 6 bagian. Sementara untuk anak perempuan itu ada 1 orang, jadi dia hanya mendapat 1 bagian. Jadi pembagian harta itu setiap total pembagian warisan itu total anak laki-laki itu mendapat 6/7 dari bagian orang tuanya, sedangkan untuk anak perempuannya itu 1/7 dari harta orang tuanya. Tidak. Gimana tadi? Puas tadi? Jelas tak tadi? Jelas ya? Ada yang perlu ditanyakan lagi tak tadi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nanti Boleh tanya jawab nih, Pak? tinggal berapa menit lagi nih? Kita sesi penutup lagi nih.
Jadi nanti yang bertanya dan menjawab pada Zuhur jumpai Bapak ya. Saya bertanya dengan Pak. Hari udah Tunggu di mana, Pak? Pak, ya, Pak. Janda. Tunggu di mana, Pak? Pada Zuhur. Tadi dong. Oh, ini masakan ini Pak ya, Pak. Oke, pada Zuhur jumpai Bapak. Oke, Pak. Pak ya. Pak. Sekarang silakan kalian buat ini ya terminologi ataupun pengertian dari warisan ataupun ilmu mewaris, baik itu dari segi bahasa ataupun dari istilah dan hukumnya apa. Alasan ada spidol lah. Ada spidol. Jadi tugasnya buat pengertian pewaris, hukumnya apa dan rukunnya juga. Dan dokumennya oke, Pak. Di Pak, buat di kertas lembar aja Pak. Lagi azan, Pak. Sakit. Ayo silakan dibuat tugasnya. Secara bahasa dan secara istilah. Kemudian hukumnya apa dan rukunnya itu aja. Pinjam pena dong. Assalamualaikum. Cepat saya Pak. Saya ini cepat waktu orang. Jangan. Diri 3 jam aja lah. Ada tugas Pak. Udah mau. Oke, untuk pengertiannya tadi apa? Pengertian dari fikih mewaris secara bahasanya tuh. Perpindahannya suatu dari seorang kepada orang lain atau dari satu kaum ke kaum yang lain. Oke, secara istilah. Pembagian. Oke. Untuk hukumnya, kayak rukunnya ada 3 kan? Yang pertama, oke. Berhubung waktu sudah 11.50, jadi Bapak harap ini tugasnya kasih Bapak Andi. Kita ada libur lah. Siapapun tadi yang 4 orang itu boleh lah kumpulan kebaikan. Siapa lagi? Pindah aja nanti ya kumpulan. Kalau tidak, nanti kan berempat isi baik Bapak ya. Bisa aja Pak. Di semua. Yuda, Tony, Yusuf, Terus Apa nih Pak? BDP gratis. BDP Pak. BDP gratis. BDP nih Pak. BDP. Oke.
berharap pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Amin. Dan nantinya bisa kita aplikasikan ketika ada kerabat kita, saudara kita ataupun Allah alam orang kita nanti kan. Jadi kita tahu sebagai pembagainya. Jadi kita tak perlu lagi bertanya ke orang-orang yang sudah tahu karena kita sudah belajar dan tahu. Baik, mohon maaf untuk salah dan silap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.